Kewargaan multikultural merupakan kajian multikultural tentang hak-hak kewarganegaraan sebagai tindakan atas kesalahan dari berdirinya liberalisme dan juga demokrasi yang digunakan oleh Barat. Dinilai sudah melakukan kesalahan yang fatal dengan mengakibatkan kelompok-kelompok minoritas, baik bangsa maupun etnis dalam suatu negara, atau bangsa mayoritas di tengah pluralitas kebudayaan yang ada. Permasalahan tentang kewargaan minoritas ini sebetulnya bukan menjadi persoalan di negara liberal saja, tetapi menjadi sebuah tantangan dalam tradisi sosialis. Poso merupakan suatu wilayah di Kabupaten dari Sulawesi Tengah dan kemudian Poso menjadi ibu kota dari kabupaten ini. Konflik yang latar belakangi oleh suku, bangsa, agama, ras, dan golongan atau sara yang menuju kepada disintegrasi bangsa sering terjadi setelah tahun 1998, di mana pada saat itu Indonesia masuk kepada era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dijatuhkan melalui gerakan mahasiswa. Jatuhnya rezim Orde Baru ini membuat masyarakat Indonesia mengalami nikmatnya kebebasan dalam berpolitik serta perubahan pemerintah yang lebih demokratis dan perubahan dari pola pemerintah yang sentralis menuju desentralisasi kekuasaan. Konflik yang sangat dikhawatirkan pun benar terjadi di Poso pada tahun 1998. Poso yang pada awalnya damai serta dapat dikatakan sebagai miniatur dari Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi tempat konflik pada saat itu. Konflik yang terjadi di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang membuat kerusuhan massal hingga terjadinya banyak korban jiwa. Salah satu penyebab terjadinya konflik di Poso adalah adanya permasalahan yang berkaitan dengan masalah historis di mana penduduk asli dari Poso merasa termarginalkan dengan penduduk asli pendatang ke wilayah Poso. Mencapai perkembangan ekonomi yang pesat dari tahun 1961 sehingga sekarang, Korea Selatan menjadi ekonomi terbesar ke-9 di dunia pada awal tahun 1990-an. Sejak tahun 1987, negara ini telah mengalami arus masuk warga negara asing yang besar. Terutamanya imigran asing menimbulkan dua masalah dalam kaitannya dengan kewarganegaraan. Yang pertama adalah penduduk asing dalam jangka panjang. Penduduk jangka panjang berkontribusi juga pada ekonomi Korea Selatan. Mereka juga membayar pajak dan juga berpartisipasi dalam komunitas lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana hak-hak mereka harus dilindungi. Menurut sebuah survei yang dilakukan dengan sampel 1.500 orang berusia 19 tahun ke atas, 78% responden setuju atau sangat setuju bahwa pekerja asing harus memiliki hak kerja yang sama dengan pekerja Korea Selatan lainnya. Lebih dari 50% juga setuju bahwa mereka harus diizinkan untuk boleh membawa keluarga imigrannya ke Korea Selatan juga, serta mereka juga mendapatkan atau pantas mendapatkan hak-hak yang lain. Saat ini, hampir 12% dari semua pernikahan orang Korea Selatan adalah dengan orang-orang yang berkebangsaan asing, dan demikian banyak yang lahir dalam keluarga multi etnis. Ini telah mengguncang mitos homogenitas etnis dan budaya yang dulu dianggap sebagai fondasi masyarakat Korea Selatan. Permintaan untuk pengantin asing juga kemungkinan akan tumbuh untuk beberapa waktu di masa depan, mengingat rasio jenis kelamin yang tidak seimbang dari anak-anak muda yang disebabkan oleh preferensi untuk anak laki daripada anak perempuan dan sulitnya anak laki yang mencari pasangan nikah di dalam pedesaan. Pada awal 2007, gereja sudah dibangun di atas tanah yang berjarak 1 km dari lokasi rencana pembangunan saat ini. Pembangunan tersebut didasarkan atas IMB yang terbit pada 19 Juli 2006. Peletakan batu pertama dihadiri oleh Wali Kota Bogor pada saat itu, Diani Budiarto. Seiring berjalannya proses pembangunan, berbagai penolakan ternyata muncul dari warga Curug Mekar. Masyarakat bersama ormas Islam turun ke jalan untuk menyatakan keberatan mereka akan pembangunan rumah ibadah tersebut. Pemerintah Kota Bogor menghibahkan lahan seluas 1.668 meter persegi untuk pembangunan gedung gereja Kristen Indonesia Yasmin. Lokasi lain yang disiapkan itu terletak di Jalan Abdullah bin Nuh, Cilandak Barat. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan, sejak awal Pemkot Bogor berkomitmen untuk menyelesaikan konflik antara warga dengan jemaat GKI Yasmin yang telah terjadi selama belasan tahun. Bima berharap dengan hibah lahan ini, maka konflik bisa tuntas dan tidak ada lagi cap intoleransi yang dialamatkan kepada warga Kota Bogor. 15 tahun kita bersama-sama mencurahkan energi dan konsentrasi atas usaha menyelesaikan konflik yang terus menjadi duri dari toleransi, kata Wali Kota Bogor, Bima Arya. Pada kesimpulan kali ini, seperti yang disebut oleh rekan saya tadi, kewargaan merupakan kajian yang bersifat multikultural tentang hak kewarganegaraan sebagai tindakan atas kesalahan dari berdirinya liberalisme dan juga demokrasi yang digunakan oleh Barat sudah melakukan kesalahan yang fatal dengan kelompok-kelompok minoritas baik bangsa maupun etnis dalam satu negara atau negara besar di tengah pluralitas budaya yang ada.
Masalah yang diskriminatif dalam demokrasi modern merupakan munculnya dua kategori yang biner, dunia tua, dunia baru, masalah kecil, pemerintah kedua dan ketiga, hingga kebijakan yang dominan berupa konformitas Inggris baik di Kanada maupun di Amerika. Kemudian terjadi kasus pada tahun 90 dan tahun 98 tentang keberhasilan mendapatkan keuntungan dari hasil perkebunan terutama coklat. Dan muncul pula konflik pertama kali terjadi pada tahun 24 Desember tahun 98 karena perkelahian antara pemuda yang memiliki agama yang berbeda. Meskipun presentasi penduduk jangka panjang di antara populasi tetap sangat rendah, hal tersebut tumbuh secara dramatis dan hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana hak-hak mereka harus dilindungi.